Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari kita kali ini. Dan tetap semangat, jangan malas dalam belajar, oke? Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman waj'alni minas shalihin. Baik, materi yang akan Ibu bahas yaitu dari bab 5. Dan dari pembahasan ini Ibu akan memberitahu kalian 3 hal. Jadi yang pertama ini kehadiran sang kekasih. Dan yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lalu yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pembahasan yang pertama yaitu kehadiran sang kekasih. Pada tanggal 12 Rabiul Awal atau hari Senin bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi atau bisa disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat tahun kelahiran Nabi itu ada pasukan penyerangan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nama sang ayah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Wafat ketika Nabi berusia 6 bulan di dalam kandungan sang ibu yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, sampai usia 5 tahun. Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya wafat dan pada saat itu Nabi diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun ketika Nabi berusia 8 tahun, sang kakek wafat dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat Nabi Muhammad memasuki masa remaja, pada saat itulah Nabi Muhammad diajarkan bagaimana cara menjalani hidup. Lalu sang paman melihat kecerdasan dan kematangan dari sang Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah Nabi Muhammad diajarkan ilmu perniagaan. Apa itu ilmu perniagaan? Ilmu perniagaan adalah ilmu perdagangan. Pada usia 12 tahun. Lalu Nabi Muhammad sudah ikut membawa barang dagangannya dari rumah majikannya, yaitu Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sudah memulai berdagang sendiri. Dan Nabi Muhammad ketika berdagang memiliki sifat jujur, sopan, dan ramah terhadap kepada sang pembeli. Dari sikap tersebut, Nabi Muhammad mengambil hati setiap masyarakat termasuk Siti Khadijah. Dan pada saat itulah Nabi menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai dengan 7 orang anak yang bernama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, itu dia pembahasan dari kehadiran sang kekasih. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi pada pembahasan ini Nabi Muhammad merasakan keresahan yang dialami oleh masyarakat Arab, yaitu salah satunya berjudi, meminum minuman khamar atau meminum minuman keras, dan juga merendahkan derajat wanita. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu adalah mengasingkan diri di Gua Hiro. Dilakukannya berkali-kali, tepat
pada tanggal 17 Ramadan ketika 40 tahun kelahirannya Nabi, malaikat Jibril datang dan memberi wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Wahyu pertama itulah yang menandakan bahwa terpilihnya lah Nabi menjadi seorang Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad masih tetap menunggu kehadiran malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Jadi Nabi Muhammad terpilihnya menjadi seorang Rasul itu ketika turunnya wahyu pertama dari malaikat Jibril. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya di grup WhatsApp atau bisa komen di kolom komentar YouTube ya.